Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada pagi hari ini saya berada di kabin motor glider yang terbaru ya, yaitu 755, yang dimana ini adalah produk terbaru dari Komatsu. Mari kita review untuk di monitor panel dan lever control yang ada di unit bersama saya Samsul Huda. Let's go. Kita lanjut untuk posisi switch ya, di sebelah ini posisi switch sebelah kiri dari steering. Di sini ada starting support on. Ini fungsinya adalah switch ini untuk mempermudah starting pada saat kita melakukan starting itu susah. Nah, ketika diposisikan di belakang ini, kita tekan ini nanti akan memutus load beban dari pompa hidrolik. Tujuannya supaya pada saat proses starting itu lebih mudah. Jadi ini starting support aid untuk mempermudah starting dengan cara memutus load beban atau mengurangi beban pada hidrolik pumpnya. Kita lanjut untuk di switch sebelah kanan di steering ya. Ini terlihat swing untuk deflog differential lock. Ini posisinya sekarang adalah off ya. Ini posisi sesuai dengan gambarnya. Nah, pada saat ini kita tekan, ini deflognya akan on. Nanti di layar monitor juga ada indikatornya. Jadi prosedurnya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan posisi on atau off deflog, posisi unit harus benar-benar berhenti ya teman-teman. Ini saya kembalikan di posisi off. Nah, kemudian di bawahnya switch deflog ini ada switch crab ya. Fungsinya adalah ketika switch ini diposisikan on dan gearnya nanti diposisikan manual, nanti kecepatannya akan menjadi 1 km per jam, jadi lambat sekali, dan posisi bleed akan menjadi float. Float itu adalah mengambang, tidak melakukan pemotongan pada saat kita melakukan finishing. Nah, pekerjaan ini digunakan untuk kapan? Yaitu ketika pada saat kita bekerja dengan kondisi beban yang ringan, sehingga hasil dari pemotongan kita untuk finishing akan lebih rapi lagi dengan switch craft ini ya. Ini saya kembalikan di posisi off nya. Nah, nanti di layar monitor juga akan muncul ketika on, akan ini di on kan, di layar monitor akan muncul lambang ini craftnya ini ya. Saya kembalikan switchnya di posisi on. Oke, itu teman-teman untuk di switch yang ada di sebelah kanan steering ya, steering kolom untuk di operator. Kemudian kita lanjutkan untuk di posisi lever transmisi ya. Di sini ada lever transmisi yang di sebelah kiri, ini posisinya ada posisi parking. Jadi switch lever ini saat ini dengan kondisi parkir ya, dan di posisi netral ada F1 sampai dengan speednya ada sampai F8 ya, forward 8. Kemudian yang di sebelah kanan ini di P parking, ini netral, R1 sampai dengan R3. Nah, setelah R3 ketika kita gerakkan di posisi R max ini nanti akan melakukan perpindahan secara otomatis sampai dengan gear 8. Jadi mundurnya juga majunya 8, ini majunya 8 dan mundurnya nanti bisa 8 ya. Ini posisi ada di atas itu knob warna merah. Ini adalah untuk melakukan penekanan supaya lock, di sini kan ada locknya nih, untuk melepas parking brake-nya. Jadi parking brake-nya yang di strap 5 ini ya jadi satu dengan levernya transmisi. Caranya adalah kita tekan lock ini, kita tekan, kemudian kita tarik. Nah, ini posisi netral sekarang ya. Kemudian kalau kita masang parking brake lagi, kita tekan, kemudian kita dorong ke depan. Ini posisi parking. Nah, dari parking netral, kemudian ke sini bisa 1 sampai dengan 8 ya, masukkan ke 8. Kemudian kalau kita mau mundur kan, ini di posisi depan, geser ke sini, nah mundur sampai di posisi 3. Di atas 3 ini nanti posisi gearnya akan melakukan perpindahan secara otomatis ya, walaupun di posisi manual. Di matic pun akan terjadi perpindahan secara otomatis, di manual pun akan berpindah secara otomatis. Ini untuk di posisi levernya ya. Saya kembalikan di posisi parkir lagi ya teman-teman. Selanjutnya adalah switch untuk deselerator secara otomatis ya. Ini kita aktifkan, ini untuk menambahkan elektrik deselerator. Akselerasinya nambah, lambangnya di sini ada kelinci ya, kelinci. Kalau ini untuk mengurangi
Nah, kemudian di sini ada akselerator set switch. Fungsinya adalah ini untuk posisi auto, ini posisi off. Ketika di posisi auto dan ini kita naikkan di posisi deseleratornya naik, akselerasinya naik, kemudian di switch yang depannya ini setnya di posisi auto, ini kita bisa netralkan dengan cara menginjak pedal brake atau menginjak pedal akselerasi. Jadi nanti bisa kembali lagi ya, lebih mudah lagi supaya operator tidak lelah, begitu teman-teman. Nah, kemudian yang di belakang ini untuk wiper ya, posisi wiper, ini posisi wiper, kemudian posisi low, dan ini posisi high ya, untuk wiper bagian depan ya. Kemudian di sini ada switch, ini yang terpenting, switch manual, ini switch auto. Jadi pada saat kita bekerja normal kita menggunakan switch auto, karena kalau switch auto ini, pada switch ini diposisikan auto, di torque converternya akan bekerja, transmisinya bekerja menggunakan torque converter. Sedangkan di posisi manual ini nanti menggunakan direct drive. Jadi efektifnya untuk bekerja, untuk mengurangi hentakan, kejutan, dan tenaga yang besar, secara operasi ini harus digunakan menu auto. Nah, pada saat auto ini di gear 1 sampai dengan 4 ini proses perpindahannya juga tetap menggunakan lever, tetapi di gear 5 dan seterusnya ini nanti bisa otomatis. Misalkan saya masukkan 5, otomatisnya gear 4 sampai gear 5. Saya masukkan gear 6, berarti bisa otomatis di gear 6 turun 5 4. Kemudian di samping ini adalah akumulator switch ya. Fungsinya adalah untuk meredam kejut gerak vertikal supaya tidak diteruskan ke dalam sistem hidroliknya. Operasinya adalah continue on terus ya, switch akumulatornya. Dan selanjutnya teman-teman, ini untuk lampu hazard ya, ini lampu hazardnya. Lampu hazard ini posisi on, ini posisi off lampu hazardnya. Di samping adalah untuk lampu opsional tambahan yang ada di posisi belakang dan yang ada di posisi depan. Ini untuk lampunya. Yang kemudian di sini adalah ada cigaret lighter ya, 24 volt. Yang di belakangnya cigaret lighter ada heater untuk memanaskan kaca supaya nggak mengembun. Nah, ini lebih mudah lagi ya teman-teman, ada heaternya. Dan ini starting switch, ada di posisi glow pemanasan, ada stop, on, dan starting posisinya. Dan yang di belakangnya starting ini ada lift lock switch ya. Fungsinya adalah untuk membuka locknya untuk di posisi liftnya yang ada di drawbar itu. Tujuannya supaya kita melakukan bank cutting atau memposisikan blade-nya itu nyerong ke samping untuk melakukan pemotongan di sisi tebing ya. Itu teman-teman terkait switch yang ada di GD 755-5 ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.